Kalau sudah kita dijajah, Bu, mungkin kita kembali di zaman dulu, serba sulit, betul? Makanya saat ini ada segelintir orang yang ingin coba-coba menjajah negara kita, yang ingin coba-coba menguasai wilayah Banten, betul apa tidak? Maka ini tidak boleh kita biarkan. Semuanya harus bergerak untuk melawan, betul? Takbir. Kalau orang Banten diam saja, ketika tanahnya mereka kuasai, mereka ambil, mereka beli, bahkan dengan penuh kezaliman, maka lama-kelamaan kita akan sama keadaannya di zaman dahulu, yaitu dalam penjajahan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal musliminal indonesiyyin. Allahumma salli wa sallim ala khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabi at-tayyibin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana amin wa 'allimna ma yanfa'una amin wa zidna ilman wa yaqina amin ya rabbal. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu,
Udah jam setengah 12 nih. Masih kuat ngaji? Masih siap ngaji? Masih lanjut nih ngaji? Betul? Takbir! Sallu ala Muhammad. Yang sama kita hormati dan juga kita sangat muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para habaib, para tuan-tuan guru teristimewa, guru kita semua, orang tua kita, tauladan kita yang mulia, al-alim al-allamah Mama Ki Haji Humaid Aryani, dan juga putra beliau yang kita muliakan, guru kita Al-Mukarram Kiai Muhsin, beserta para kiai yang lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi takdim kita semua kepada beliau-beliau. Mari kita sama doakan di malam yang berkah dan mulia ini, kita doakan guru-guru kita semua, umumnya para habaib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka panjang umur yang barokah, amin. Diberikan kesehatan lahir batin, amin. Dikabul semua hajat dan cita-citanya, amin. Dan dikuatkan keistiqomahan dalam perjuangannya dan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Segenap aparatur pemerintah yang sama kita hormati, teristimewa para panitia penyelenggara peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kampung Endol, Kampung Endol, yang tentunya para panitia bersama-sama dengan masyarakat di sini berjuang keras, mengorbankan harta, tenaga maupun pemikirannya untuk mewujudkan acara ini. Mudah-mudahan semua pengorbanannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda dunia maupun di akhiratnya, amin. Mudah-mudahan pengorbanannya kelak menjadi sebab mendapatkan syafaatnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan untuk segenap kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk sama-sama hadir di acara ini. Saya yakin orang yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang pilihannya Allah. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk mendapatkan ampunan Allah, dipilih untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan demikian? Dalam hadis disebutkan, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa bila mana orang-orang berkumpul dalam perkumpulan zikir, dalam perkumpulan ngaji, dalam perkumpulan salawat, maka di situ akan berkumpul ikut serta para malaikat-malaikat. Ketika selesai perkumpulan kita, ketika bubar perkumpulan kita, malaikat ini akan melapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan bertanya tentang keadaan kita di sini. Ketika malaikat mengatakan dan menyampaikan laporannya, di akhirnya kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, asyhidu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Alhamdulillah. Jadi orang yang kumpul-kumpul ngaji, yang kumpul-kumpul zikir, kumpul-kumpul salawat, Allah menjanjikan bahwasannya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Lalu kata malaikat, ya Allah, ada di antara yang hadir tujuannya bukan mau ngaji, tujuannya bukan mau beneran zikir, tujuannya bukan mau beneran salawatan,
kebetulan lewat itu tempat, lalu kemudian singgah dulu, tujuannya mau nagih hutang sama orang sini. Kebetulan yang mau ditagihnya ibu-ibu lagi pada ikut ngaji. Akhirnya yang mau nagih ikut ngaji dulu, mau sampai bubar nunggu ibu-ibu yang mau ditagih hutang. Itu orang tujuannya bukan mau ngaji, dia duduk kumpul tujuannya mau nagih hutang. Kayak orang yang tujuan ngajinya, tujuan kumpulnya mau dapetin berkat doang. Halo, di sini kalau kumpul begini dapat berkat nggak? Dapat berkat nggak? Kalau di Pandeglang kumpulan begini, pulangnya dapat berkat. Di sini dapat. Alhamdulillah. Mungkin ada di antara yang hadir tujuannya pengen dapat berkat doang. Bagaimana kalau orang kayak begitu, bukan mau ngaji beneran, bukan mau zikir beneran, tapi pengen dapat berkat doang? Apa kata Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang kumpul zikir, yang kumpul ngaji, siapapun yang bergabung bersama mereka, mereka tidak akan celaka. Artinya tetap kebagian juga pengampunan Allah. Alhamdulillah. Udah, makanya biarin aja. Kalau ada jamaah ikut ngaji buat cuma makan-makan doang, biarin. Kalau di Sunda, di Pandeglang sebutnya jangan diopenan, ulah diopenan antepkeun bae. Naon dia sebutna? Ulah digenggereuhkeun. Apa genggereuhkeun bahasanya? Hah? Openi ya? Aja diopeni. Nih kalau ada orang yang ikut ngaji tujuannya pengen dapat berkat doang, pengen ikut makan-makan doang, aja diopeni, ulah digenggereuhkeun, seuin bae. Kan kadang-kadang ada orang yang ngaji cuma makan mulu kerjaannya. Ada yang begitu ada. Ngaji makan mulu ada. Ngoper-ngoper wadah kue aja dia mah. Ada di belakangnya, biarin deh. Aja diopeni. Kadang-kadang ada yang ngaji cuma mau tidur doang. Kirain khusyuk ngaji, ternyata dia ngeluk aja merem sampai ngelain. Aja DOP, yang mau makan doang ngajinya aja DOP nih, yang mau tidur aja ngajinya aja DOP nih. Kenapa? Insya Allah yang ngajinya makan mulu, yang ngajinya tidur doang, insya Allah dapat kebaikannya. Insya nanti juga dia lama-lama malu, apalagi diomongin begini nih, malu deh. Udah mau makan nggak jadi nih. Lama-lama juga nanti malu, ngaji masa makan mulu. Lama-lama juga nih malu, masa ngaji tidur mulu. Betul nggak? Makanya nanti kalau ada kumpulan ngaji, ada orang yang tidur mulu ngajinya, jangan aja DOP. Ada yang makan mulu aja DOP. Kalau dia mati nanti disolatin, ditanya sama imamnya, kaifa tashhadun? Khoer gitu bilang aja. Padahal dia ngaji tukang makan itu. Biarin aja, orang ngaji mah insya Allah khair, insya Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di acara yang mulia ini. Insya Allah kita dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Ibu bapak rahimakumullah, insya Allah saya tidak akan panjang lebar, karena tadi sudah disampaikan wejangan-wejangan nasihat-nasihat yang sangat berharga dari guru kita yang mulia Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Tos, mata'adallah fituli hayatih. Kita doakan beliau agar panjang umurnya, amin. Agar Allah jaga zahir batinnya, amin. Agar kuatkan oleh Allah keistiqomahannya, amin ya rabbal. Bu, ibu tadi lihat Habib Hanif, demen nggak bu? Demen nggak? Ganteng nggak? Kayak ngomong ganteng kan nih? Guru kita Habib Hanif udah ganteng, dzurriyyah Nabi, alim lagi, suaranya bagus lagi. Mau nggak jadi istrinya? Udah punya istri? Mau aja. Ini begini, kalau ceramah malam begini jadinya. Mau serius juga kagak. Bu, makanya alhamdulillah kita masih punya ulama-ulama yang istiqomah. Alhamdulillah, di Indonesia masih banyak para dzurriyyah Nabi. Alhamdulillah. Kalau nggak ada ulama, kalau nggak ada dzurriyyah Nabi,
saya yakin Indonesia ini bisa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini selamat dijaga oleh Allah karena keberadaannya para ulama dan juga para zuriyah Nabi. Mereka lah yang bersebab dijaganya kita oleh Allah dari segala azab dan siksaannya. Betul nggak, Bu? Makanya kalau ada orang yang coba-coba mau ngadu domba antara ulama dan habaib, kira-kira biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Betul. Takbir. Shallu ala Muhammad. Ibu bapak rahimakumullah. Tadi di muqaddimah saya begini. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal musliminal indonesiyin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita di antara golongan orang-orang Islam, dan juga Allah jadikan kita bagian daripada warga negara Indonesia. Alhamdulillah. Kenapa kita mesti bersyukur, Bu, dijadikan Allah orang Islam? Karena orang yang bukan beragama Islam, dia tidak akan bisa masuk surga. Orang yang tidak beragama Islam tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Seberapapun banyak kebaikan yang dia perbuat, maka kebaikannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bukan orang Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah dijadikan seorang muslim, dijadikan seorang muslimah, karena dengan menjadi orang Islamlah kita punya kesempatan untuk bisa masuk surga. Alhamdulillah. Dengan menjadi seorang muslimlah kita punya kesempatan untuk dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ustaz, itu dari mana tuh keterangannya bisa begitu? Allah langsung yang mengatakannya. Kata Allah, faqala ta'ala, inna ad-dina 'indallahil Islam. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Inna ad-dina 'indallahil Islam. La dina mardiyan indallah siwal Islam, kata Syekh Nawawi dalam tafsirnya. La dina mardiyan indallah siwal Islam. Tidak ada satupun agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Berarti siapapun orang yang dia beragama Islam, dialah yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Makanya kita mesti bersyukur dan bangga menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan, siapapun orang yang dia mencari-cari agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat berkumpul bersama orang-orang yang merugi dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Jadi kira-kira kita untung enggak jadi umat Islam? Ibu-ibu, bapak bangga enggak jadi umat Islam? Bersyukur nggak jadi umat Islam? Betul. Kalau memang kita bangga dan bersyukur jadi seorang muslim, jadi seorang muslimah, maka yuk kita jaga keislaman kita. Kita jaga keislaman kita. Jangan sampai hari ini kita Islam, besok harinya bukan lagi seorang muslim. Na'udzubillahi min. Jangan sampai ketika kita hidup Islam, ketika wafat dalam keadaan tidak Islam. Na'udzubillahi min. Maka kita yang hari ini sudah Allah jadikan seorang muslim, seorang muslimah, yuk jaga sama-sama keislaman kita. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaganya? Betul nggak? Betul nggak? Kalau ibu-ibu punya emas, Bu, kira-kira emas berharga apa tidak? Emas berharga apa tidak? Kalau hari ini, waktu saat ini saya kasih ibu emas, senang apa tidak?
Mau apa enggak saya kasih emas? Ada emas piing ini. Ini gede nih, berapa kilo nih Pak? Emas aja piing. Bu, emas itu berharga bagi ibu-ibu. Saking berharganya, nyimpennya juga ibu-ibu begitu rapi, betul? Disimpan tuh emas, dicepuk, tahu cepuk apa cepuk? Di kotak, ada kotaknya khusus. Kotaknya juga pakai kunci. Itu kotak disimpan lagi di sorok lemari. Sorok lemarinya dikunci. Kemudian kalau mau keluar, lemarinya juga dikunci. Kalau pergi ke pasar, pintu kamarnya dikunci. Rumahnya dikunci. Saking berharganya itu emas dalam pandangan ibu-ibu, begitu rapihnya, begitu hebatnya ibu-ibu menjaga itu emas. Betul apa tidak? Saya tanya sekarang, kira-kira iman kita, Islam kita dibanding emas lebih berharga mana? Lebih berharga mana? Emas apa Islam kita? Emas apa iman kita? Betul? Kalau andaikan menjaga emas saja seperti itu caranya, maka kepada iman kita, untuk Islam kita harus lebih lagi kita berupaya untuk menjaganya. Betul apa tidak? Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menjaganya? Jawab jangan. Jawab jangan. Udah malam tapinya nih. Lanjut aja. Jawab aja. Masih kuat ngaji? Udah jam 12 ini. Udah biasa. Baik, kita ngaji sampai subuh. Kuat sampai subuh? Berarti orang sini semua ahli nggak bohong. Besok kuat, sekarang udah pengen pulang. Bu, caranya bagaimana kita ngejaga keislaman kita? Caranya adalah dengan kita ngaji. Apa? Ngaji. Ibu, bapak, pemuda, pemudi harus ngaji. Duduk di tempatnya kiai, duduk di majelisnya kiai. Kalau ada di kampung kita kiai membuka pengajian, mau di masjid, mau di musola, mau di majelis taklimnya, ikut ngaji di situ, duduk ngaji bersama mereka. Kalau kita ingin menjaga keislaman kita, ngaji. Kenapa demikian? Karena ibu bapak, dengan ngajilah kita akan dapat dan dengan ilmu itulah kita bisa menjaga keislaman kita. Karena kalau orang bodoh, tidak tahu tentang ilmu agama, dia tidak akan kuat untuk menjaga keislamannya. Betul apa tidak? Jadi cara yang pertama, kalau kita ingin menjaga keislaman kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, semuanya, kalau ada kiai kita membuka pengajian, baik di masjid ataupun di majlis ataupun di musola, kita sama-sama hadiri pengajiannya. Siap hadir pengajian? Siap hadir pengajian? Betul? Takbir. Awas nih, jangan cuma takbirnya doang ini. Di sini ada pengajian nggak? Di masjid ada pengajian nggak? Kiai kita buka pengajian di majlisnya nggak? Yuk hadir oleh kita pengajian-pengajian kiai kita. Karena ngaji itu kunci untuk menjaga keislaman kita. Karena ibu bapak rahimakumullah, orang yang dianggap muslim itu adalah orang yang mengikuti agamanya Nabi. Orang yang mengikuti agama Nabi, akidahnya ikut akidah Nabi, syariatnya ikut syariat Nabi, akhlaknya ikut akhlak Nabi, itulah seorang muslim. Kalau seseorang dia tidak ikut Nabi akidahnya, tidak ikut Nabi syariatnya, tidak ikut Nabi akhlaknya, berarti dia bukan seorang muslim. Jadi kita dikatakan muslim itu kalau kita ikut Nabi, akidahnya ikut Nabi, syariatnya ikut Nabi, akhlaknya ikut Sedangkan Bu, Pak, kita kagak bakalan tahu tentang akidah Nabi, tidak akan pernah tahu tentang syariat Nabi, tidak akan tahu tentang akhlak Nabi kecuali di majlis kecuali hadir ngaji. Ini kadang-kadang ada bapak-bapak, ibu-ibu yang males ngaji nih kadang-kadang. Kalau di saya mah tuh yang rajin ngaji ibu-ibu. Di sini sama juga ya. Ibu-ibu paling rajin ngajinya. Betul nggak? Di Pandeglang di sini yang paling banyak hadir ngaji adalah ibu-ibu, betul nggak? Tapi kata Nabi yang paling banyak di neraka. Kenapa bisa begitu tuh ya? Paling banyak yang hadir ngaji, tapi paling banyak di neraka. Kira-kira kenapa itu ya?
Halo, halo. Sebenarnya ibu-ibu ini kalau kita bicara tentang pahala, udah laki-laki kalah sama ibu-ibu. Nih, saya berdiri nih jadinya, biar jelas nih, Bu. Kalau bicara tentang pahala nih, Bu, laki-laki kalah sama ibu-ibu. Ibu-ibu paling banyak dapat pahalanya, betul nggak? Yang paling rajin ngaji ibu, yang rajin puasa Rajab ibu, yang rajin puasa Sya'ban juga ibu, yang nyuciin pakaian suami dan juga anak-anaknya ibu, yang masakin makanan suami dan juga anak adalah ibu. Pokoknya ibu-ibu paling banyak pahalanya, alhamdulillah. Tapi kok kenapa banyak di neraka nih? Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa ini kok perempuan bisa banyak di neraka? Kata Nabi, li'annahunna yakfurnal ashiro. Karena banyak perempuan yang suka menghilangkan jasa suaminya. Woi, woi, loba bikang anu sok ngalengitkeun jasa salaki ka hati tante yo. Ngomong Sunda teu ka hati deh. Apa ngomong Jawa terjemahkan ya? Banyak perempuan, banyak istri yang suka ngilangin jasa suami. Ibu-ibu puasa bulan Rajab, jangankan 30 hari, 1 hari aja itu bisa lebih baik daripada ibadahnya umat Nabi Musa 600 tahun. Itu puasa Rajab sehari doang tuh. Sedangkan ibu-ibu puasanya sebulan, dapat berapa tuh pahala puasa Rajabnya? Luar biasa. Tapi itu pahala bisa hilang, hancur seketika gara-gara begini nih ibu nih. Oh, dengerin nih. Gara-gara ibu ngomong begini sama suaminya, kata ibu sama suaminya, apa nyebutnya sama suami? Api. Atau ngomong deh. Kadang-kadang ngomong sama anaknya begini. Tapi ada bapaknya di situ. Kata ibu nih sama anaknya. Kalau di Sunda bapak dia, di sini apa ya? Bapak lo. Nah, bapak sira. Pecil, pecil ya? Pecil. Pecil. Bapak Sirama. Nah, gitu Bapak Sirama. Bapak Sirama belum pernah nyenengin aku. Apa tuh nyenengin? Dia bilang sama anaknya, nak, bapak kamu itu belum pernah menyenangkanku. Cek Sunda macan pernah nyenangkan aing bapak dia mah. Mantep ngomong gitu saudara. Bapak kamu belum pernah menyenangkanku. Coba Bu, ini bahasa menghilangkan jasa suami. Padahal dia punya anak 10. Dia katakan bapakmu belum pernah menyenangkanku. Lah itu anak 10 dari mana? Emang dapat merkosa? Kan dapat sama-sama senang gitu. Nah, inilah bahasa seorang istri kepada suami. Menghilangkan jasa suami dengan bahasa seperti itu bisa menghilangkan pahala yang ibu dapatkan dari ibadah ibu. Wow. Penyakitnya itu doang tuh. Halo. Ada di sini yang begitu ada? Yang suka melototin suaminya ada? Yang suaranya lebih keras dari suaminya ada? Ada di sini ada? Yang suka galak sama suaminya ada? Waduh. Oke. Bahaya ini kalau begini nih. Bu, nih kita mesti berubah nih habis Isra Mi'raj nih. Halo. Biar pahala puasa Rajabnya ibu-ibu, pahala puasa Sya'bannya ibu-ibu tetap utuh, enggak dihilangkan, enggak gugur, maka jaga lisannya, jangan sampai keluar bahasa menghilangkan jasa suami. Karena satu kalimat menghilangkan jasa suami, maka bisa menghilangkan pahala ibadah ibu-ibu. Halo? Jelas? Jelas? Paham? Alhamdulillah. Jadi ibu, kembali, kalau kita ingin menjaga dan mempertahankan keislaman kita, maka caranya yang pertama adalah siap ngaji, siap ngaji. Tapi kalau mau Ramadanan nih ngaji pada ditutup. Waduh, bikin dosa aja nutup ngaji. Yang kedua, Bu,
Allah merintahkan satu hal, laksanakan. Ketika Allah melarang satu hal, jauhi, hindari. Taat kepada aturan Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu akan memperkuat keislaman dan keimanan kita. Kira-kira yang tiap hari kewajiban kita apa, Bu? Yang tiap hari kewajiban kita apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kalau orang tiap hari menjaga sholat 5 waktunya, sama dengan dia sedang memperkuat dan mempertahankan keislamannya. Kalau ada orang yang tiap hari dia tinggalkan sholat 5 waktunya, berarti dia sama dengan sedang melemahkan keislamannya. Sehingga nanti ketika di ujung hayatnya khawatir imannya lemah dan sangat lemah, akhirnya hilang daripada hatinya, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min. Makanya kata Imam Haddad, beliau bilang dalam kitab Nasir Diniyahnya, di antara yang menjadikan sebab orang mati su'ul khotimah, tidak membawa iman, adalah orang yang suka menyepelekan sholat 5 waktu. Kira-kira yang kagak sholat banyak apa sedikit? Ake apa kedik? Ake apa setitik? Setitik. Ake apa setitik? Ake. Bu, padahal itu sholat adalah paling penting dalam urusan agama kita. Bu, coba nih, zakat wajib gak bagi orang kaya? Wajib. Bagi yang sudah mencukupi syarat haji umroh, wajib apa enggak? Wajib. Nanti Ramadan ada kewajiban puasa, bagi yang sehat gak ada halangan, wajib enggak? Wajib. Tapi Bu, Pak, ketika Allah memerintahkan zakat, memerintahkan puasa, perintah haji, umroh, dan perintah-perintah yang lain, itu perintah turun kepada Nabi kita di saat Nabi kita ada di bumi ini. Tapi lihat bagaimana ketika Allah berkehendak untuk memerintahkan perintah sholat 5 waktu, Nabi kita diundang, dijemput, didatangkan ke tempat yang paling suci, melewati langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawan, sampai Rafraf, sampai tempat yang suci yang tidak pernah dijangkau dan didatangi oleh makhluk manapun. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak sanggup masuk ke tempat itu. Tapi Nabi kita diizinkan oleh Allah masuk ke tempat yang suci tersebut, bahkan dengan sendal-sendalnya. Wow. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Makanya kalau kita bicara Isra Mi'raj, pada hakikatnya Isra Mi'raj adalah memperlihatkan kepada kita tentang keagungan dan kemuliaan serta ketinggian derajatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan Nabi masuk ke tempat yang suci tersebut, tempat yang tidak pernah dimasuki oleh makhluk manapun. Jangankan manusia, malaikat Jibril, pimpinannya malaikat, tidak sanggup masuk ke tempat tersebut. Tapi Nabi kita diizinkan masuk, bahkan dengan sendal-sendalnya. Jadi kalau dibanding kita mah dengan sendal Nabi aja nggak ada ini. Dengan sendalnya masih mulia sendal Nabi daripada kita. Bu, kita paling jalan ke Carita, paling ke Masjid Al-Jabar, ke Istiqlal, jalan-jalan. Kangjeng Nabi mah ke Allah dipanggil, dijemput, didatangkan ke tempat yang suci tersebut. Di tempat itulah kemudian Allah merintahkan perintah sholat 5 waktu. Apa ini rahasianya? Kenapa Allah perintahkan sholat 5 waktu di tempat tersebut? Tidak ketika Nabi ada di muka bumi. Ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa mulianya kedudukan sholat dalam agama kita. Bahkan sampai Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, as-salatu fid din karra'si fil jasad. Sholat dalam agama seperti kepala di dalam tubuh. Bu, Ibu pernah nggak lihat ada orang tanpa kepala hidup? Ada nggak? Ada nggak? Paling kalau ada orang hidup tanpa kepala, jurig. Apa namanya di sini? Jurig sama ya? Nggak ada orang tanpa kepala hidup. Kalau orang tanpa tangan hidup ada nggak? Ada. Tanpa kaki hidup ada nggak? Ada. Tapi kalau orang tanpa kepala, nggak ada yang hidup. Salat dalam agama seperti kepala dalam tubuh. Sebagaimana tidak ada manusia hidup tanpa kepala, maka tidak dianggap beragama orang yang tidak Masya Allah.
Tapi kok kenapa masih banyak di antara kita yang begitu menyepelekan kepada sholat? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Padahal sholat dalam agama begitu sangat penting. Madhab Hambali menghukumi orang yang tidak sholat, jangankan 5 waktu, 1 waktu saja dia meninggalkan sholat, dihukumi kafir. Na'udzubillah min. Jangan coba-coba dengan sholat, jangan sepelekan sholat, jangan tinggalkan sholat. Makanya kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, peringati Isra Mi'raj, maka itu bicara tentang 2 hal. Pertama, mengajak kita agar tahu tentang kedudukan Nabi kita yang sangat tinggi. Yang kedua, agar masyarakat tahu tentang kedudukan sholat 5 waktu. Insya, kira-kira jelas? Jelas? Jadi ibu bapak rahimakumullah, kita bersyukur jadi seorang muslim, yaitu orang yang mengikuti ajaran Nabi kita. Mari kita sama jaga keislaman kita. Caranya yang pertama dengan kita selalu yang kedua, kita taat kepada aturan Allah, perintahnya kita jalankan, larangannya kita jauhi. Itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita bersyukur dijadikan oleh Allah orang Indonesia. Alhamdulillah kita diajarkan oleh Allah orang Indonesia, satu negara di antara sekian banyak negara yang merdeka. Siapa yang merdekakan negara kita Indonesia? Yang paling berpengaruh dan andil dalam kemerdekaan negara adalah para ulama. Betul apa tidak? Para santri, betul apa tidak? Dan juga orang-orang Alhamdulillah kita berada di negara yang merdeka. Alhamdulillah. Tapi jangan tenang dulu, Bu. Jangan terlena, Bu. Iya, penjajah-penjajah dulu sudah tidak lagi menjajah kita. Tapi jangan terlena. Masih banyak orang-orang yang ingin menjajah negara kita. Betul apa tidak? Kalau sampai kita lengah, kalau sampai kita tidak jaga negara kita, bisa jadi akan terjadi penjajahan yang berikutnya. Kalau sudah kita dijajah, Bu, mungkin kita kembali di zaman dulu, serba sulit, betul? Makanya saat ini ada segelintir orang yang ingin coba-coba menjajah negara kita, yang ingin coba-coba menguasai wilayah Banten, betul apa tidak? Maka ini tidak boleh kita biarkan. Semuanya harus bergerak untuk melawan, betul? Takbir. Kalau orang Banten diam saja, ketika tanahnya mereka kuasai, mereka ambil, mereka beli, bahkan dengan penuh kezaliman, maka lama-kelamaan kita akan sama keadaannya di zaman dahulu, yaitu dalam penjajahan mereka. Betul apa tidak? Kira-kira orang sini siap untuk melawan? Siap untuk menjaga Banten? Betul? Jangan ikuti kelompok yang membela ataupun mendukung proyek ini. Karena orang-orang yang mereka melakukan proyek ini, membangun proyek ini, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan keserakahan. Intinya mereka ingin menguasai kita. Nanti kalau sudah mereka kuasai tanah-tanah kita, maka kita akan dizalimi, akan dijajah oleh mereka, akan diperbudak oleh mereka. Kalau tidak kita, anak cucu kita nanti akan merasakannya. Makanya kalau ada orang Banten yang diam saja ketika tanah Banten akan dikuasai oleh mereka, segelintir orang yang merasa punya duit, yang merasa punya kekuatan untuk ngatur pemerintah, untuk ngatur aparat, untuk ngatur pejabat. Kalau andaikan orang Banten diam saja, berarti orang Banten yang pecundang. Betul? Orang Banten adalah orang-orang yang punya darah pejuang. Dimanapun orang Banten itu disegani, betul Bang Bing ya? Di mana saja disegani. Jadi kalau ada orang Banten yang laju takut bae sieun bae, nggak ada keberanian, malulah jadi orang Banten. Betul? Jadi Bu, Pak, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita bersyukur jadi orang Indonesia, maka kewajiban kita untuk menjaga tanah air kita Indonesia. Jangan sampai ada sejengkal tanah pun yang diambil alih oleh para penjajah yang mereka penuh dengan keserakahan dan kezaliman. Betul? Makanya ketika ada proyek yang katanya apa PSN, proyek strategi nasional PIK 2, judulnya proyek nasional,
seolah-olah ini proyek negara untuk kepentingan masyarakat. Kalau memang benar ini PSN ada proyek nasional untuk kepentingan masyarakat, tentu tidak akan ada masyarakat yang dizalimi, betul? Tapi nyatanya banyak sekali masyarakat yang dizalimi ketika mereka diambil alih tanahnya. Berarti ini bukan untuk kepentingan rakyat, bukan. Ini hanya keserakahan mereka. Makanya kita gak boleh diam. Jangan diam, kita gulung mereka sekalian, betul? Siap kita gulung mereka, siap kita lawan mereka. Takbir. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, masih banyak tokoh-tokoh agama kita, ulama-ulama kita, habib kita, dan juga ormas-ormas yang ada kita, di antaranya FPI yang tetap istiqomah memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia, khususnya Banten. Tidak boleh kita biarkan Banten Indonesia dijajah kembali, betul? Maka sebagai wujud syukur kita menjadi orang Indonesia, yuk kita jaga tanah kita masing-masing. Jangan sampai ada di antara kita menjadi korporasi ataupun pendukung keinginan dan keserakahan mereka. Iya makalah jadi biong tenang ngalatnya calo, kalah jadi kaki tangana, lamun baheula mah kenil ngaranna, anak buah penjajah ngaranna kenil. Apa itu tujuan kenil? Tujuan nama neangan duit, hayang boga Robicon, hayang boga Pajero, hayang boga imah bagus. Dia tidak berpikir bahwa dengan caranya seperti itu akan merugikan anak cucu dan juga negaranya. Maka iwarhamullah, yuk kita jaga negara kita, kita jaga Banten. Jangan sampai ada antara kita menjual tanahnya kepada orang asing dan asing, betul? Ini kadang-kadang kita jaga, masyarakatnya malah yang ngejual. Betul apa enggak? Didorong-dorong sama aparat setempatnya karena dapat untung tuh lebihnya. Jangan mau, kita jaga tanah kita, jangan sampai kita jual ke orang asing dan juga asing, betul? Siap jaga tanah kita, siap jaga tanah kita, siap kita lawan pengkhianat-pengkhianat negara, siap kita lawan pengkhianat-pengkhianat negara, walaupun dia aparat. Tidak takut, tidak akan takut, diancam nantinya, sabodotain, takut dibunuh nantinya, sabodotain, takut dicaci maki nantinya, sabodotain, nanti dibenci oleh orang, sabodotain, betul? Sekali lagi, siap kita bersatu, siap kita jaga keislaman kita, siap kita jaga negara kita, siap kita jaga Banten kita, betul? Takbir, takbir, sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu bapak rahimakumullah, itulah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dengan wasilah perkumpulan malam hari ini, Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Yuk kita sama salawatan bareng-bareng. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamahatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqa bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa
طبيبي كل لمحة ونفسي بعددي كل معلوم الله. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تحبب إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا الآخرة في العافية، وأن تبلغنا رمضان، وأن تبلغنا رمضان مع التوفيق للصيام والقيام وختم القرآن والحفظ من الذنوب والآثام بحق سيد الأنام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين، خصوصا إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله rabbil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas khilaf dan salahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.